harapannya kepada para wakil rakyat baru di periode berikutnya? Harapannya banyak sih, masih banyak aspirasi masyarakat kita yang belum terserap. Misalnya yang baru-baru ini, yang lagi marak ini pemberantasan korupsi. Oke. Ya, ini kan lagi marak betul-betul undang-undang KPK-nya, benar. Apa yang diharapkan dari undang-undang KPK, tetap diteruskan atau tetap diteruskan untuk pemberantasan korupsi. Halo Mbak, namanya siapa? Saya Puput, Mbak. Oke, Mbak Puput, kita besok akan pelantikan anggota DPR yang baru. Dikatakan sebagian besar juga orang-orang baru nih. Nah, harapannya Mbak sebagai masyarakat apa terhadap mereka? Karena saya mewakil kalangan masyarakat aja ya Mbak ya. Menurut saya karena lagi pada lagi musim-musim demo juga ya Mbak ya, agak-agak sulit juga. Jadi untuk harapan kedepannya untuk meminimalisir keadaan atau masalah-masalah yang ada di masyarakat, lebih baik para pemimpin tuh turun ke lapangan langsung, terus cari turun ke lapangan kayak gimana. Masalah apa sih yang dirasakan Mbak Puput sebagai masyarakat? Kalau misalnya saya sendiri sih merasa aman-aman aja, cuman kan kita beda perasaan ya Mbak ya, belum tentu sama teman-teman yang lain juga sama perasaannya. Mungkin mereka sendiri merasa nggak aman karena mereka pikir wakil-wakil mereka tidak turun ke lapangan karena nggak bisa ngelihat kondisi di lapangan seperti apa. Jadi makanya mereka tuh banyak demo-demo kayak gitu. Baik, terima kasih ya Mbak Puput ya atas waktunya ya. Saya ikuti ya, ini DPR setelah kemarin menunda, kita lihat banyak sekali diskusi publik juga. Memang benar, message-nya satu, mau edukasi. Yang dianggap DPR tuh rakyat nggak tahu. Sampai sekarang rakyat juga masih memberikan representasi rakyat kemarin dari teman-teman mahasiswa ya, sama aktivis, menyematkannya mosi tidak percaya. Nah pertanyaan saya Bang Fadli merasa nggak Bang, mosi tidak percaya itu bukan pertama kali nih masuk ke gedung DPR? Ya mungkin itu hal yang biasa dalam demokrasi ya. Ada satu tuntutan, ada labeling dan sebagainya. Namun ke depan saya kira harus ada juga dialog untuk melihat apakah ini tidak salah alamat gitu ya. Harusnya yang di mosi tidak percaya itu siapa? Karena undang-undang itu bukan dibuat hanya oleh DPR. Ini banyak masyarakat tidak tahu. Seolah-olah undang-undang itu hanya kerjanya DPR. Tapi kan pemerintah hanya 50%. 50% adalah pemerintah. Bahkan pemerintah lebih kuat. Dalam sistem presidensil, semuanya ada di tangan presiden. Bahkan presiden bisa mengeluarkan perpu yang memveto undang-undang itu. Jadi bola di tangan presiden, bukan di tangan DPR. Tapi kenapa apalagi kemudian presiden mempunyai perwakilan partai-partai yang memang pro kepada pemerintah di sini. Dan itu jumlahnya mayoritas. Dan yang mengusulkan juga partai-partai pemerintah. Kita tahu, kita sadari pada saat paripurna undang-undang KPK juga, Gerindra nih ya, Bang Fadli kan juga setuju, tapi ada catatan. Iya, saya kira cukup banyak catatannya gitu ya. Tapi akhirnya setuju, tidak walk out. Iya, karena ada beberapa hal kan memang kita memerlukan sebuah evaluasi. Persoalan juga adalah timing. Nah, tapi semua itu yang mengusulkan sebenarnya adalah dari fraksi pemerintah. Bahasa tunda ini kan hanya hitungan hari. Nah bahasa tunda ini disepakati nggak sih sama 560 anggota DPR? Loh, kan di DPR ini pimpinan DPR itu juga bukan bos-bosnya dari anggota DPR. Itu yang banyak orang salah. Kita adalah speaker. Ya, anggota DPR itu punya kedaulatan mutlak. Nah, yang memegang itu adalah kebijakan-kebijakan di fraksi sebenarnya. Nah, fraksinya kemana? Kemudian mayoritas berkumpul di mana? Berpihak pada siapa? Itu yang terjadi di DPR ini. Jadi kalau ke depan pun menurut saya, kalau nanti fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang menjadi mayoritas ya tentu tinggal mereka ibaratnya oper-oper bola saja gitu. Bang Fadli kan akan terus melaju. Saya terpilih menjadi anggota DPR. Ya kita lihat. Nih kan, terus melaju walaupun konfigurasi pimpinan nanti. Ya kita nggak tahu. Pokoknya nanti. Tentu ya saya kira saya sih tetap akan berpihak kepada rakyat. Terus melaju iya. Nah datanglah kemudian darah-darah baru, angin-angin baru nih, kemudian baru datang sini. Optimis nggak dengan, mohon maaf juga nih Bang Fadli, konfigurasinya kan berat sebelah nih. Ya kita lihat lah. Nah, mau suara apa yang bisa dihasilkan, warna apa yang bisa dihasilkan dengan konfigurasi yang sudah semuanya ke pemerintah? Ya kita harus memberikan chance, kesempatan. Pemandangan paripurna undang-undang KPK yang pada saat disahkan itu yang akan kita lihat terus. Setuju bisa jadi, catatan, bisa jadi begitu. Karena kami kan minoritas. Gerindra kan minoritas. Mau menolak berapa kali kita walk out di dalam masa persidangan. Termasuk pengambilan keputusan tentang undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan lain-lain, termasuk ormas. Itu walk out semua ya? Walk out semua, ya karena
namanya kita nih politik ya, perjuangan politik adalah seperti itu. Mayoritas yang menentukan. Puas nggak Bang Fadli dengan seperti itu? Ya tidak puas lah. Nah, kalau 5 tahun sudah bisa diprediksi kayak gitu iramanya? Ya tapi kalau bisa? tidak puas, apakah artinya kita berhenti? Oke. Saya kira kita harus berjuang terus. Oke. Pesan nih Bang Fadli, pesan buat formasi baru anggota DPR. Saya nggak tahu, ini banyak sekali nama-nama juga yang baru. Banyak artis juga yang masuk Bang. Yang saya nggak tahu juga backgroundnya untuk menjadi wakil rakyat seperti apa. Bang Fadli bisa optimis dengan posisi itu? Saya kira wakil rakyat itu bukan sebuah pekerjaan, tapi sebuah mission. Mission untuk kepentingan rakyat. Kalau di sini dianggap menjadi pekerjaan, menurut saya nggak akan meninggalkan legacy apa-apa. Apa sih list yang bisa dijadikan, coba kalau Abang katakan legacy, apa yang menjadi legacy? Yang sangat deserve dikatakan legacy dari DPR? Ya banyak ya. Misalnya undang-undang. Oke. Pengawasan terhadap pemerintah supaya dia tidak menjadi otoritarian. Karena kalau tidak ada check and balance, pasti demokrasi kita hancur. Berhasil nggak? Sejauh ini saya kira ada keberhasilan itu dalam soal check and balance. Tapi kalau tidak di stop, tidak dihambat, tidak kita kritik, mungkin sudah jadi kemarin-kemarin. Oke. Gitu ya. Bang Fadli terima kasih. Terima kasih. Sudah berbagi dengan fakta. Terima kasih. Kita akan lihat bagaimana wajah-wajah baru nih, bukan hanya penerusnya Bang Fadli juga ya, tapi juga akan bekerja lagi dengan Bang Fadli karena Bang Fadli sudah terpilih lagi ya dan melaju terus jadi anggota DPR periode 2019-2024. Kita lihat Bang janjinya dan kita nantikan ya. Insya Allah. Kita akan temuan fakta berikutnya. Abang, sedikit ya, kita ngobrol sedikit Berapa, ya. 10 menit ya? Iya boleh 10 menit. Di atas saya mana? Di sini boleh sedikit mungkin Bang. Oke Bang Arteria, kita dengar, ini kan salah satu caranya DPR untuk kemudian mengedukasi publik quote unquote. Saya dengar dari awal, dari semua isu mosi tidak percaya yang sudah dialamatkan ke DPR, Abang masih menaruh keyakinan tinggi bahwa wajah baru DPR akan menutupi semua kekurangan-kekurangan yang coba diperbaiki. DPR adalah institusi yang paling konsisten dan menjadi benteng yang terakhir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah ini saya lebih mengajak semua pihak untuk lebih bisa membangun dialektika kebangsaan yang sehat. Kami nggak apa-apa dikoreksi, tapi kalau kita dicaci maki, kemudian kita dijadikan pesakitan, seolah-olah harus bertanggung jawab dengan perbuatan-perbuatan yang nggak pernah kami lakukan. Ya dikatakan kita buat undang-undang politik transaksional, dikatakan DPR-nya malas, DPR-nya tidur. Coba lihatlah, sedih sekali. Bayangkan teman-teman hanya di Republik inilah ya yang presidennya bisa dibully sedetik sekali. Siapa sih yang politik transaksional, siapa sih yang tidur, siapa sih yang malas? Abang nggak tidur, abang nggak malas, abang nggak politik transaksional. Tapi kan 550 sekian lain bagaimana? Itu kan yang dipertanyakan. Kita nggak sedikit juga Bang Arteria temu meme-meme dari sosial media yang memotret anggota DPR tidur dan lain-lain. Mohon maaf, itu sebenarnya tidak etis. Tapi itu yang menjadi sebuah bukti di zaman era post-truth ini. Kita nggak menutup mata bahwa DPR ini harus kita benahi. Kami sedang membuat tim namanya tim reformasi parlemen. Bagaimana parlemen itu tidak hanya kuat, tidak hanya bisa legitimate, tapi parlemen itu menjadi bagian dari kekuasaannya rakyat. Penyematan yang mungkin tidak enak didengar oleh Bang Arteria dan teman-teman di DPR sebagai wakil rakyat, mosi tidak percaya kepada DPR dan menunda seakan-akan angin surga begitu ya bagi para pendemo, bagi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa dan aktivis dan lain-lain sampai katakan Oktober awal atau ini. Seperti gak sedikit juga Bang yang bilang bahwa ini kasih PR banget nih buat anggota DPR yang baru. Oh saya nggak melihatnya begitu. Pertama ada beberapa hal. Kita apresiasi aksi mahasiswa. Saya tidak mengatakan bahwa aksi mahasiswa itu kontraproduktif. Saya katakan selalu produktif. Oleh karenanya mahasiswa nih yang demo-demo ini tanpa mereka sadarin kita kawal, kita lindungi, kita pantau betul kenyamanannya mereka untuk berunjuk rasa. Ya, artinya kita juga coba meyakinkan semua pihak bahwa kami ini memang betul-betul wakilmu ya. Kalian ini adalah rakyat kita yang pastinya kami ayomi, kami cermati keinginannya masing-masing. Terkait dengan kehadiran wajah-wajah baru ya seolah-olah dibebani dengan pekerjaan rumah sebelumnya. DPR ini kan selaku institusi ya. Di DPR itu punya yang namanya fraksi-fraksi. Ya. Kerja-kerja DPR itu ada di Balek, kemudian ada juga di komisi. Semuanya itu akan terdistribusi oleh pasukan-pasukan masing-masing fraksi yang ada di DPR. Nah, kebetulan kalau kami di Komisi 3 ini kan kita dari 50-an orang, 34-nya jadi lagi. Nah, mudah-mudahan ya konfigurasi politiknya tidak jauh berbeda.
utamanya lagi ketua umum partainya nggak jauh berbeda, sama semua. Tapi kualitasnya Utamanya yang lagi berbeda, ya? presidennya sama semua. Kualitasnya yang harus berbeda. Kualitas DPR wajib hukumnya untuk perbaikan. Saya yakin kehadiran teman-teman ini darah segar, dan saya yakin juga teman-teman ya rakyat Indonesia, terutama pemirsa TV One harus optimis, ya, dan dukung kami terus. Karena apa? Dari sejak awal kita berangkat ke rumah ini nggak ada pikiran lain selain mengabdi dan berbuat baik. Kalau saya pribadi, kita pengen buat legacy kebangsaan. Ya, legacy kebangsaan agar bisa dikenang sama anak cucu. Jadi jauh ya kalau kita pikiran untuk membela kepentingan atau kelompok tertentu. Kita lihat bagaimana kerja keras Bang Arteria dan teman-teman untuk melunturkan mosi tidak percaya yang kemarin disematkan ya Bang. Ya, mohon Terus doa. bekerja. Mosi tidak percaya kan bagian dari persepsi dan pendapat publik harus kita terima sebagai bahan introspeksi. Mudah-mudahan dengan masukan itu DPR bisa lebih aware lagi, bisa benahi dirinya semakin lebih baik lagi, bisa juga berdisiplin dalam bersikap, berbuat dan bertutur kata sehingga menjadi lembaga dan menjadi anggota yang lebih dipercaya oleh masyarakat. Bang Arteria terima kasih. Kita akan temuan fakta berikut.